Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sabar, sikap yang sudah sepatutnya ditunjukkan oleh seorang muslim. Seburuk apapun keadaannya, sesakit apapun luka yang kita rasakan, dan seberat apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus selalu sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 53. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita bersabar? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar? Sabar ibarat obat yang harus kita minum setiap kali kita merasakan perihnya deraan cobaan yang datang menghadang. Kita harus selalu yakin bahwa setiap ujian yang datang menghampiri kita adalah cara terindah dari Sang Maha Kuasa untuk menaikkan derajat kita. Sebagaimana kita ingin naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi, maka kita pun harus melewati ujian terlebih dahulu. Demikian pula dengan hidup ini. Jika kita ingin menjadi hambanya yang setia, maka kita haruslah tegar dalam menghadapi setiap ujian dengan kesabaran yang indah. Seringkali kita mendengar celotehan, cacian, dan makian dari orang-orang yang dengan seenaknya sendiri menjudge diri kita ini dan itu. Lantas, apa yang kita lakukan ketika kita mendengarkan suara-suara sumbang dari orang-orang itu? Marah. Apakah kita akan dengan mudah dikalahkan oleh syaitan? Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Bukankah sabar itu ada batasnya? Sudah sewajarnya aku marah. Kalimat yang sering kita dengar yang entah dari mana asal-usulnya. Padahal Allah mengingatkan kita dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Lalu, apakah kita akan melewatkan pahala tanpa batasan yang dijanjikan oleh Tuhan hanya untuk memenuhi nafsu kita yang disetir oleh kemarahan? Jangan terlalu sabarlah, dia sudah keterlaluan. Kalimat yang sering diterlontarkan orang lain yang berempati kepada kita. Awas, itu tipuan syaitan. Bukankah perintah bersabar datangnya dari Tuhan yang Maha Penyabar? Dan ucapan-ucapan manusia bisa saja berasal dari syaitan yang tidak ingin kita sabar dalam menghadapi ujian. Saudaraku, kita diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya semata. Menjaga hati, lisan, dan perbuatan dari hal yang tercela harus selalu dilakukan. Dunia ini penuh kenikmatan yang menipu. Terkadang kita terlalu berharap kepada manusia yang pada akhirnya orang tersebut mengecewakan kita. Kita kesal, kita marah, kita menganggap bahwa orang yang kita percayai telah melalaikan amanah yang kita berikan. Saudaraku, cobalah berhenti sejenak. Renungilah setiap kejadian yang telah engkau lewati. Dan bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mungkin kau terlalu berharap terhadap manusia, dan ini adalah cara Allah menyadarkanmu bahwa tiada tempat untuk mengharap lebih, melainkan hanya kepada Allah semata.
ketika tidak ada bahu untuk bersandar, kau akan selalu punya sajadah untuk bersujud. Sholatlah di sepertiga malam terakhir, mencurahkan segalanya kepada Tuhan semesta alam, dan berpasrah kepadanya adalah cara menyembuhkan hati dari segala penyakit kesempitan urusan duniawi. Cacian, cercaan, makian, dan hinaan yang dilontarkan oleh orang lain yang menerjang hati kita bisa mengancam keteguhan kita layaknya ombak laut yang mengikis dan bisa menghancurkan karang. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah kembali mengingatkan kita untuk terus bersabar. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan rasul-rasul, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Sabar, sabar, dan sabar. Dua tanganmu tidak akan pernah cukup untuk menutup mulut orang-orang yang mencacimu. Tapi kedua tangan itu akan cukup untuk menutup kedua telingamu. Jangan dengarkan ocehan mereka yang menjatuhkanmu, dan tetaplah berjalan di atas jalan kebenaran. Jangan lupa untuk selalu berintrospeksi diri. Orang lain yang salah, atau niat kita yang keliru? Bukankah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mengharap ridhonya semata? Lantas, kenapa kita masih menghiraukan cercaan orang? Mari sama-sama kita renungi apa yang telah terjadi. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.